Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kami semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini pada pembahasan pembelajaran fikih. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jini ilman nafi'ah warzuqna fahaman kamilah birahmatika ya arhamar amin. Rabbi firli wali waridaya warhama kama rabbi nisyagira. Rabbi firli wali waridaya warhama kama rabbi nisyagira. Rabbi firli wali waridaya warhama kama rabbi nisyagira. Alhamdulillah. Anak-anak kami yang Bapak banggakan dan sayangi, pada pokok bahasan pada hari ini kita ingin membahas masalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Perhatikan anaklah, kita apa itu pengertian puasa. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu pengertian daripada puasa. Adapun pengertian puasa menurut istilah, di mana puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, disertai dengan niat. Sedangkan bentuk bahasa, puasa adalah menahan atau mencegah. Nah, di sini puasa Ramadan ini diwajibkan kepada semua umat Islam. Itu kepada semua umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak bapak yang semuanya yang bapak banggakan dan sayangi, dalam kita mempelajari puasa Ramadan, di sini ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan sehingga puasa yang kita laksanakan dapat kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Nah, anak saya yang bapak yang sayangi, puasa Ramadan wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh kita wajib berpuasa Ramadan. Nah, ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat bagi pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Antara lain ada istilah syarat sah puasa. Nah, ada syarat sah puasa. Artinya puasa kita akan sah apabila ada syaratnya. Yang pertama, syarat sah puasa pertama adalah beragama Islam. Jadi syarat pertama orang berpuasa itu puasa Ramadan itu beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, tidak sah puasanya. Jadi kalau orang kafir berpuasa itu tidak sah puasa Ramadan. Yang satu orang Islam. Yang kedua mumayyiz. Nah, anak-anak, apa itu mumayyiz? Mumayyiz artinya
sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Orang haid tidak sah puasanya. Juga orang yang nifas yang baru melahirkan tidak sah. Yang keempat, dilakukan pada waktunya. Tidak sah berpuasa pada waktu yang bukan ditentukan. Artinya puasa dulu pada bulan Ramadan. Bila bulan lain tidak sah. Nah, yang mana paham dah? Paham ya? Jadi ada 4 syarat sah puasa yang kalian harus perhatikan. Kemudian syarat wajib puasa. Nah, ada syarat yang mewajibkan orang sehingga orang tadi berpuasa. Orang menjadi wajib apabila dia memiliki syarat tertentu. Di sini orangnya berakal. Nah, bila berakal dia sudah wajib puasa, berakal ya. Kalau sampai berakal orang gila, kada wajib berpuasa dia. Yang kedua, balik. Nah, sampai umur. Balik itu sampai umur. Apabila orangnya sudah haid atau bermimpi, nah itu sudah balik namanya. Kemudian anak yang ketiga adalah kuat dan mampu untuk berpuasa. Kuat dan mampu untuk berpuasa. Jadi kalau orang sakit boleh kada puasa, tapi nanti dia menambal ya, atau dia ada fidyah. Yang berikutnya rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa. Ada rukun puasa. Di sini yang menjadikan bila tidak tahu rukun maka dia tidak bisa berpuasa. Rukun puasa itu artinya yang menjadikan supaya puasa itu betul-betul sesuai dengan tuntunan agama. Pertama, niat di malam hari. Nah, jadi orang nak puasa itu harus berniat rukunnya ya, rukun. Bila kada berniat, puasanya sah. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya, bila dia makan, ada puasa, berarti. Nah, di sini dia harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Mulai terbit fajar sampai tergelam matahari. Nah, jadi harus tahu yang mana yang rukun. Jadi kalau dia makan berarti tidak melaksanakan rukun puasa, berarti puasanya tidak sah. Nah. Kemudian berikutnya ini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa seorang. Nah, anak-anak perhatikan. Pertama, bila seorang makan dan minum dengan sengaja itu puasanya batal. Jadinya puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Bila disengaja muntahnya itu batal puasanya. Kalau muntah tak sengaja mencium bau itu tidak batal karena tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid. Kalau darah haid bagi perempuan. Ketika perempuan itu haid, lalu puasanya batal. Dia wajib berbuka, tidak boleh meneruskan puasanya. Yang keempat itu orang itu gila. Dia saat puasa tapi dia gila itu puasanya juga batal. Yang kelima, keluar air mani atau berhubungan intim dengan suami istri. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan oleh kita dalam masalah ibadah puasa. Pertama tadi adalah syarat sah puasa, itu diperhatikan. Kemudian syarat wajib puasa. Berikutnya rukun puasa. Yang tadi hal-hal yang berkaitan puasa. Anak benar saya demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Dan semoga bermanfaat bagi anak-anak dapat melaksanakan ibadah puasa tahun depan. Bapak Heri, wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan kita selalu diberi lindungan dapat melaksanakan puasa tahun depan. Bapak kita berdoa sama sebelum akhir
Pelajaran kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa bil firli wa ridha kama rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin.